Halo Elevators, beberapa hari yang lalu terjadi peristiwa yang cukup mengerikan di Korea Selatan. Seorang penumpang laki-laki membuka pintu darurat pesawat ketika pesawat itu masih mengudara, belum mendarat. Ngeri deh. Kok bisa ya? Ayo kita bahas. Elevators, pekan lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, terjadi insiden di Korea Selatan di mana seorang penumpang pada penerbangan OZ8124 Asiana Airlines melakukan perbuatan yang sangat membahayakan, yaitu membuka pintu darurat ketika pesawat masih di udara menjelang pendaratan. Apa yang terjadi? Tentunya pintu terbuka dan angin dari luar itu terasa kencang di dalam. Ingat, pesawat tersebut kecepatannya masih di atas 200 km per jam. Beruntung pilot masih dapat mengendalikan pesawat sehingga pesawat mendarat dan seluruh penumpang maupun awak kabinnya selamat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat kronologinya seperti apa. Insiden tersebut terjadi pada pesawat Airbus jenis A321-200 penerbangan Asiana OZ8124 rute dari Jeju ke Daegu. Pesawat tinggal landas jam 11.58 waktu setempat dan mendarat jam 12.39 waktu setempat, sehingga durasi penerbangan ini hanya 41 menit. Penerbangan yang pendek sebetulnya, tapi memang rute itu diperlukan karena rute lintas pulau. Sehingga memang walaupun pendek diperlukan transportasi udara. Ketika peristiwa tersebut terjadi, pesawat masih pada ketinggian sekitar 700 kaki atau 250 meter. Pada saat itu kecepatan pesawat tercatat 149 knot, sekitar 270 km per jam. Kebayangkan cepatnya seperti apa? Dan jarak pesawat ke landasan itu hanya sekitar 1 menit sebelum menyentuh permukaan landasan. Untuk visualisasi, Elevators bisa melihat peta yang saya tayangkan berikut ini. Mendadak pada ketinggian 700 kaki itu ada seorang penumpang laki-laki yang membuka pintu darurat, yaitu pintu yang ada di sebelah kiri pesawat pada bagian tengah pesawat, sedikit di belakang sayap, yang diidentifikasi sebagai pintu D3. Elevators, penumpang ini membuka pintu tentunya tidak sesuai prosedur, sehingga ketika pintu dibuka, peluncur yang untuk kondisi darurat ikut teraktivasi. Dia keluar, dan karena kecepatan pesawat masih sekitar 270 km per jam, peluncur itu pun terhempas angin, sobek dari tubuh pesawat dan diterbangkan ke belakang. Masih beruntung peluncur tersebut tidak kemudian tersangkut pada bagian ekor pesawat. Andai kata peluncur tersebut kemudian nyangkut di bagian ekor pesawat, itu dapat
menyebabkan pesawat sulit dikendalikan dan sangat mungkin terjadi kecelakaan. Alhamdulillah, pilot masih dapat mengendalikan pesawat dan pesawat tersebut didaratkan di Bandara Daegu. Seluruh 194 penumpang selamat. Tidak ada yang cedera, namun mereka banyak yang stres, trauma. Ada 12 penumpang yang juga mengalami kesulitan pernafasan. Setelah pesawat mendarat, pelaku, seorang laki-laki yang berusia 30-an tahun, langsung ditangkap oleh polisi. Diduga yang bersangkutan stres karena baru kehilangan pekerjaan. Elvides, agar lebih paham tentang apa yang terjadi, berikut saya tampilkan denah pesawat Airbus A321 dan di mana letak pintu darurat yang dibuka oleh penumpang stres tersebut. Elvides, selanjutnya mari kita mengenali pesawat Airbus 321. Airbus jenis A321 ini merupakan salah satu dari keluarga Airbus A320. Yang terpendek adalah A319, sedangkan A321 adalah versi yang terpanjang dari keluarga A320. Pesawat ini adalah pesawat yang dikategorikan berbadan sempit, hanya ada satu gang di tengahnya. Konfigurasi tempat duduk 3 di kiri, 3 di kanan, gang di tengah. Airbus A321 yang digunakan oleh Asiana ini usianya 12 tahun. Produksi bulan Mei 2012. Dengan registrasi HL 8256. Usianya 11 tahun. Dan Asiana menggunakan konfigurasi seluruh pesawat ini hanya kelas ekonomi, tidak ada kelas bisnisnya. Dengan kapasitas 195 tempat duduk. Jika Elvides ingin tahu lebih lanjut tentang spesifikasi teknis Airbus A321, silahkan simak di laman Airbus di sini. Berikut saya juga tampilkan dimensi atau ukuran pesawat Airbus A321. Data teknis ini dapat disimak dalam buku Aircraft Characteristics, Airport and Maintenance Planning yang diterbitkan oleh Airbus. Elvides, secara teknis sebenarnya nyaris tidak mungkin bisa membuka pintu pesawat ketika pesawat ini terbang. Kenapa? Ketika pintu pesawat ditutup sebelum pilot memulai penerbangan, sebenarnya tekanan udara di dalam kabin sudah mulai diatur. Ingat, semakin tinggi elevasi, semakin rendah tekanan udara. Nah, agar penumpang di dalam kabin ini tetap merasa nyaman, tetap bisa bernafas normal, tekanan udara di dalam kabin diatur secara otomatis, disetting pada setara dengan ketinggian antara 6.000 sampai 8.000 kaki. Sehingga ketika pesawat itu terbang pada 20.000 atau 30.000 kaki, kita yang di dalam pesawat merasa seolah-olah kita hanya pada ketinggian 6.000 hingga 8.000 kaki. Kita tetap bisa bernafas lega, badan kita juga tidak terlalu melar karena tekanannya berkurang. Dan karena itulah tekanan kabin di dalam pesawat jauh lebih tinggi daripada tekanan udara di luar pesawat.
Perbedaan tekanan udara inilah yang membuat nyaris mustahil membuka pintu pesawat ketika pesawat sedang mengudara, karena untuk membuka pintu pesawat, pintu itu harus ditarik ke dalam dulu, agak diputar, baru didorong keluar. Berikut saya tampilkan peragaan membuka pintu pesawat. Baik rekan-rekan, sebelum kita membuka pintu Airbus 330, ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastikan kembali bahwa slide sudah pada posisi disarm. Kita bisa melihat dari sini slide-nya sudah pada posisi disarm. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan? Kita perhatikan bahwa cabin pressure warning light not flashes. Ketika kita sudah pastikan cabin pressure warning light-nya not flashes, kemudian kita angkat sedikit door operating handle-nya. Setelah kita angkat sedikit door operating handle-nya, kita pastikan kembali bahwa slide arm indicator-nya tidak menyala. Slide arm indicator light not illuminate. Setelah kita pastikan slide arm indicator not illuminate, kita letakkan satu tangan di door assist handle, kemudian satu tangan di door operating handle. Pintu pesawatnya sudah terbuka. Dapat LWTS perhatikan bahwa membuka pintu pesawat itu tidak sesederhana membuka pintu mobil. Ada serangkaian prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan, pertama, tekanan udara di dalam kabin sudah disesuaikan dengan tekanan udara di luar, agar manusia yang ada di dalam kabin tidak mengalami dekompresi atau mengalami tekanan udara yang mendadak turun. Yang kedua adalah menonaktifkan peluncur agar ketika pintu dibuka, peluncur tidak teraktivasi. Apa yang dilakukan oleh penumpang tersebut? Dia tidak mengindahkan semua prosedur yang harus dijalankan, membahayakan penumpang lain, mengaktifasi peluncur, dan begitulah akibatnya. Lantas kita bertanya, katanya nyaris mustahil bisa membuka pintu, tapi kok ini kejadian ya? Nah, aviators, ketika pesawat masuk fase pendaratan, tekanan udara di dalam pesawat secara berangsur disesuaikan dengan tekanan udara di luar. Kembali lagi, agar tubuh manusia yang ada di dalam kabin tidak mengalami perubahan tekanan udara yang drastis. Ketika pesawat sudah di bawah 1000 kaki ketinggiannya, tekanan udara di dalam kabin dan tekanan udara di luar itu sudah kurang lebih sama, sehingga tidak ada lagi tekanan di dalam kabin yang menahan pintu pesawat sulit dibuka. Patut diduga pelaku sudah mempelajari hal ini, sehingga dia tidak kesulitan membuka pintu pesawat dan aksinya yang membahayakan itu terjadi. Peristiwa terjadi sedemikian cepat dan pesawat hanya sekitar 1 menit sebelum menyentuh permukaan landasan. Penumpang lain dan awak kabin juga tidak punya kesempatan untuk mencegah terjadinya peristiwa itu. Lantas pertanyaan kita berikutnya, kalau peristiwa ini terjadi di Indonesia, gimana ya hukumnya? Ada sanksinya enggak? Aviators, di Indonesia, apa yang dilakukan penumpang tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang membahayakan penumpang di dalam pesawat. Diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan. Sedangkan sanksinya diatur pada pasal
412 undang-undang yang sama, yaitu ancaman pidana penjara selama 2 tahun atau denda sebesar 500 juta rupiah. Alias perbuatan membuka pintu darurat atau jendela darurat pesawat tanpa aba-aba atau instruksi awak pesawat, baik itu awak kabin maupun pilot, adalah perbuatan melanggar hukum, diancam sanksi pidana, dan juga membahayakan keselamatan seluruh manusia yang ada di dalam pesawat dan mungkin juga yang ada di luar pesawat. Untuk itu, sebaiknya kita menghindari perbuatan tersebut. Jangan sekali-kali mencoba. Apabila melihat ada penumpang yang mencoba melakukan itu, kita sebagai penumpang berkewajiban untuk mencegah terjadinya peristiwa itu, memberitahukan kepada awak kabin agar penumpang tersebut diamankan. Demikian, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.